saya sendiri juga melarang anggota PPN untuk menyerang. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini punya trek panjang di dunia militer dan melewati banyak generasi kepemimpinan presiden. Sosoknya pun termasuk yang sangat dekat dengan pemimpin, mulai dari kedekatannya dengan Prabowo sebagai seorang pimpinan dan prajurit. Dirinya juga sempat bergabung dengan Gerindra, yang tentu juga diketuai Prabowo. Selanjutnya terpilih sebagai kasat di era Susilo Bambang Yudhoyono, lalu naik jadi bursa Cawapres Megawati, sampai bursa Cawapres Joko Widodo. Tapi soal karismatik, Jenderal Djoko Santoso memang tidak bisa dianggap enteng. Gebrakannya di dunia militer juga termasuk yang paling diperhitungkan. Hingga akhir hayatnya, beliau termasuk yang disegani. Pria kelahiran 8 September 1952 ini merupakan purnawirawan TNI yang menghabiskan masa mudanya di tanah kelahirannya di Surakarta, Jawa Tengah. Anak sulung dari 9 bersaudara, ayahnya hanya seorang guru SMA, hidup dalam lingkungan keluarga sederhana. Menjadi harapan pertama orang tua membuat Djoko Santoso muda tidak bisa duduk berpangku tangan begitu saja. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas di SMA 1 Surakarta, Djoko Santoso mencoba peruntungannya di dunia militer dengan masuk Akabri dan berhasil lolos di tahun 1975. Selain di Akabri, dirinya juga sempat ikut kursus dasar kecabangan infanteri atau Susar Jabif di tahun 1976. Lalu kursus lanjutan perwira tempur atau Suslapapur di tahun 1987. Dirinya juga melanjutkan pendidikan militer ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di tahun 1990. Dan terakhir, masuk Lemhanas di tahun 2005. Tak hanya sekolah militer, Djoko Santoso juga tertarik menimba ilmu sampai ke universitas. Dirinya kemudian memilih mengambil gelar sarjananya dengan masuk jurusan ilmu politik dan gelar magister manajemen politik dari Universitas Terbuka Jakarta. Dalam perjalanannya, Djoko Santoso bertemu dengan Angki Retno Yudianti. Mereka pun lalu menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri, Djoko Santoso memulai karir militernya sebagai Danton 1A 1212 di tahun 1976. Lalu menjadi ADC Pangdam 1 Bukit Barisan di tahun 1978, juga ADC Pangkostrat di tahun 1980, lalu Danki A Yonif Linut 502 di tahun yang sama, hingga Kasih 2 Ops Yonif Linut 152 tahun 1983. Setelah berpangkat mayor, Djoko Santoso juga mengemban beberapa tugas, mulai dari Kasipam Dispam Sanat di tahun 1988, lalu Wakil Komandan Yonif Linut 328 Kostrat di tahun yang sama, juga PS dan Yonif Linut 330 Kostrat di tahun 1990. Selanjutnya, saat ayah 2 anak ini naik pangkat sebagai Letnan Kolonel, dirinya mengemban tugas sebagai Komandan Yonif Linut 330 Kostrat di tahun 1990. Lalu di tahun 1992 dirinya melebarkan sayap ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR MPR RI fraksi ABRI. Hanya butuh waktu 3 tahun untuk dirinya naik jabatan jadi kolonel. Dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Asospol-Dam Jayakarta di tahun 1995. Juga sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas di tahun 1997. Tak lama setelahnya, Djoko Santoso dipromosikan dan berhasil meraih pangkat Bintang 1. Berbekal pangkat Brigadir Jenderal, dirinya menempati posisi penting sebagai Wasospol Kasospol ABRI tahun 1998. Dan di tahun yang sama, dirinya menduduki jabatan Wasospol Kaster ABRI. Setelah itu sebagai Kepala Staf Kodam 4 di Ponegoro. Selanjutnya, saat berpangkat Mayor Jenderal, dirinya mengemban amanah baru sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat di tahun 2001. Lalu Panglima Kodam 16 Patimura di tahun 2002, dan Panglima Kodam Jayakarta di tahun 2003. Di tahun 2003, karir Djoko semakin menanjak. Dirinya mulai dilantik jadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Wakasat, seiring pangkatnya sebagai Letnan Jenderal. Lalu menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat di tahun 2005, menggantikan Ria Mizar Triakudu, dan puncaknya sebagai Panglima TNI di tahun 2007, menggantikan Djoko Suyanto.
Seperti yang sudah dibahas di awal, Joko Santoso tak hanya memilih militer sebagai jalan hidupnya, tetapi juga bergabung dalam partai politik. Gerindra menjadi pilihannya di tahun 2015 silam. Bahkan di tahun 2019, pria yang sempat menjadi ketua umum PBSI ini menjadi ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Melarang anggota PPN untuk menyerang seperti Pak Jokowi, PK itu bukan dari kami, itu bodoh banget. Selain punya jejak karir gemilang, Joko Santoso juga punya segudang prestasi selama menjabat di TNI. Mulai dari brevet kualifikasi penanggulangan teror atau GULTOR, Satya Lancana Dwidya Sista, Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, dan Lencana Melati Gerakan Pramuka. Selain itu, dirinya juga mendapatkan penghargaan berupa Satya Lancana Seroja, Satya Lancana Dharmanusa, Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, hingga Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Selain dari dalam negeri, dirinya juga meraih penghargaan dari luar negeri. Mulai dari Darja Utama Bakti Cemerlang Tentera atau DUBC, dan Pingat Jasa Gemilang Tentera atau PJG dari Singapura di tahun 2009. Lalu Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT dari Malaysia, hingga Darja Paduka Keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang peringkat pertama atau DPKT dari Brunei Darussalam, dan Commander of the Royal Order of Sahamatra dari Kamboja. Kemudian Bintang Yuda Dharma Nararia, Bintang Kartika Eka Paksik Nararia, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Dharma, hingga Bintang Mahaputra Adi Pradana di tahun 2011 silam. Penghargaan lainnya berupa brevet kualifikasi Komando Kopassus dan brevet Jam Master. Selama menjadi anggota TNI, Joko Santoso juga banyak ditugaskan ke beberapa negara. Mulai dari Malaysia tahun 1990, lalu ke Australia di tahun 1991, lalu ke China di tahun 1994, Amerika Serikat dan Vietnam di tahun 2006, kemudian ke India, Pakistan, dan Kamboja tahun 2007. Sedangkan untuk tugas dalam negeri, dirinya sempat ditugaskan untuk Operasi Seroja di tahun 1976, 1981, hingga 1988. Bukan hanya sekedar berkarir mentereng, tapi juga mengoleksi mobil-mobil mahal. Jadi terbukti Joko Santoso selama karirnya terbilang sukses sampai punya harta yang melimpah. Di tahun 2001 saja, dirinya sempat melaporkan harta kekayaan berupa aset bergerak 2 unit dari mobil Land Rover buatan 1981 seharga 20 juta rupiah. Juga 1 unit Opel Blazer buatan 1996 yang dibelinya dengan harga 95 juta rupiah. Tapi kedua mobil kesayangannya tersebut dijual dan digantikan dengan 2 unit mobil Jepang, yakni Toyota Land Cruiser tahun 2003 dengan harga mencapai 550 juta rupiah. Satunya lagi Honda CR-V yang ditaksir nilainya mencapai 230 juta rupiah. Meski tidak ada catatan lain yang lebih lengkap soal harta kekayaan yang dimiliki ex-Panglima TNI tersebut, yang pasti beliau begitu mencintai dunia otomotif. Dirinya juga banyak berjasa di dunia militer dan dunia politik, hingga berbagai kalangan yang sangat menghormati jasa-jasa beliau. Hingga di akhir hayatnya, suami Angki tersebut mendapat banyak ucapan bela sungkawa. Untuk mengenang jasanya, jajaran TNI di seluruh dunia mengibarkan bendera setengah tiang, mulai dari 10 hingga 17 Mei 2020.